Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 7 siswa-siswi MTS Surya Buana di pertemuan keempat ini dengan saya sendiri, Ibu Murtisari TSPD. Nah, sebelum materi ini kita mulai, marilah kita mereview terlebih dahulu materi-materi yang lalu, kemudian nantinya Ibu ingin kalian menyelesaikan latihan soal kedua yang sudah Ibu Sari siapkan, sehingga kalian nanti benar-benar bisa menguasai materi ini dengan baik. Dan Ibu ingin hari ini menuntaskan kompetensi dasar kalian, yaitu memahami konsep pengertian, macam objek, komposisi, teknik, dan prosedur menggambar flora fauna alam benda. Nah, sekarang kita mulai mereview submateri yang pertama, yaitu ada pengertian, dan yang kedua ada macam objek, dan yang ketiga ada komposisi, kemudian ada bentuk dasar, ada prinsip, ada unsur-unsur, dan yang terakhir ini kemarin Ibu sampaikan adalah alat dan bahan. Nah, yuk mari kita mulai. Pengertian gambar bentuk adalah kegiatan menggambar dengan objek yang nyata, ya. Sekali lagi, menggambar adalah kegiatan menggunakan objek gambar nyata. Sekali lagi, nanti hasil menggambar kita bukan gambar seperti kartun ataupun animasi, melainkan gambar kita nanti tampak seperti objek nyata atau objek aslinya. Kemudian, objek gambar bentuk ini ada berbagai macam, mulai dari flora, tumbuhan, fauna, hewan, alam benda, dan manusia. Kemudian ada komposisi, di sini adalah cara kita menyusun atau menata benda-benda yang nantinya bisa kalian gambar, agar tampak terlihat ideal dan harmonis. Kemudian ada bentuk dasar. Nah, di sini terbagi menjadi bentuk kotak, bentuk lingkaran, silinder, kerucut, dan lain-lain. Kemudian submateri berikutnya, ini ada prinsip yang di dalamnya terdiri atas komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Dan berikutnya, di dalam menggambar bentuk terdiri atas unsur-unsur, yaitu mulai dari hal yang terkecil adalah titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, pencahayaan gelap terang, dan lain-lain. Dan alat bahan dalam menggambar bentuk bisa menggunakan kertas gambar, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin Ibu tekankan hari ini di pertemuan kita keempat ini, yaitu tentang teknik menggambar bentuk. Yang nantinya teknik ini kita bawa ke dalam pertemuan selanjutnya, yaitu praktek menggambar bentuk. Nah, teknik menggambar bentuk di sini wajib kita mulai dari melihat alat bahan serta medianya. Nah, karena media sudah kita tahu, media di sini ya ini kertas gambar A3 atau A4. Kemudian jika alat dan bahan ini terbagi atas dua macam, yaitu media kering sama media basah. Nah, media kering apa? Contohnya media kering ya ini pensil warna, krayon, pensil E atau B yang sering kita gunakan untuk mengarsir, ya, itu atau pensil arang atau konte yang tingkat kehitamannya sangat hitam sekali. Kemudian kalau memakai alat dan bahan yang basah, ini contohnya cat. Nah, cat itu ada macam-macam, mulai dari cat air, cat akrilik, dan lain-lain. Kemudian, setelah kita mengetahui alat dan bahan, nantinya kita harus mengetahui langkah berikutnya setelah menyiapkan alat dan bahan. Tekniknya apa lagi?
harus tahu prosedur. Prosedur ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kita harus menyiapkan tempat ya yang nantinya bisa membuat kita enjoy dalam menggambar. Nah, ini harus kita siapkan dulu. Kemudian kita menyiapkan objeknya. Jika kita butuh objek atau contoh sebuah benda yang ingin kita gambar, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau kalian membutuhkan, jika kalian merasa aku sudah bisa menggambar tanpa contoh objek, itu pun juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, ini membuat sketsa. Ya, membuat sketsa bisa kalian lakukan dengan cara menggunakan pensil yang tingkat ketebalannya sangat kecil, yaitu biasanya memakai pensil H atau HB. Kenapa? Biar di saat kalian membuat sketsa tidak terlalu sulit untuk menghapus. Nah, kemudian berikutnya ya ini mengarsir. Nah, mengarsir inilah yang bisa mewujudkan karya kalian menjadi karya yang tampak nyata atau tampak seperti asli. Nah, jika gambar kalian nanti hitam putih, mengarsirnya dengan pensil E atau B. Nah, ini karena tingkat ketebalannya lumayan tebal. Nah, kalau kalian nanti menggambar bentuknya sudah pada tingkat yang berwarna, bisa menggunakan pensil warna, krayon, cat air, dan sebagainya. Nah, untuk bisa melaksanakan prosedur ini, bekal yang harus kalian kuasai di sini ada 2. Yang pertama unsur. Unsur di sini adalah kalian mampu memberikan di dalam gambar bentuk kalian. Di sini kalian mulai melakukan atau menggoreskan garis. Nah, dari garis nanti menjadi bentuk. Nah, dari bentuk nanti ada warna ya, atau gelap terang atau arsiran. Nah, ada pencahayaan. Kemudian yang berikutnya ada kesan kasar halus atau tekstur. Nah, bekal yang kedua ini adalah cara kalian menyusun atau meletakkan benda-benda objek yang kalian gambar dengan baik, dengan tatanan yang indah, seideal dan seharmonis mungkin. Ya, prinsipnya seperti yang di materi yang lalu, yaitu ada komposisi, ada proporsi, ada keseimbangan dan kesatuan. Nah, di sini anak-anak, jadi ini yang ingin Ibu Sari tekankan untuk kalian. Nah, kita mulai ya, penekanan prinsip. Nah, ini Bu Sari jabarkan saja biar kalian selalu ingat. Nah, penekanan prinsip atau syarat menggambar yang pertama yaitu menata atau mengkomposisi. Nah, ini sangat sederhana sekali, tapi kalau kalian tidak menguasai, maka nantinya membuat gambar kalian tampak sedikit kurang indah. Nah, komposisi ya, ada yang simetris, asimetris, dan sentral. Kemudian proporsi adalah ukuran bendanya harus proporsional, dan keseimbangan di sini penataan gambar kalian kanan kiri atas bawah harus semua seimbang, dan kesatuan di sini semua bagian-bagian harus tampak menyatu. Bisa kalian lihat di slide berikut ini. Ini merupakan yang prinsip komposisi. Ya, ada simetris, asimetris, dan sentral. Penekanan kedua yaitu pada proporsi. Ya, ini bisa kalian lihat di slide berikutnya ya. Harus seproporsional mungkin benda yang nantinya kalian gambar. Jika kalian kesulitan membuat gambar-gambar yang sesuai nyata, bisa menggunakan contoh objek. Boleh Bu, boleh. Jadi kalian boleh menggunakan contoh benda yang akan kalian gambar. Bisa secara langsung atau bisa dengan cara foto. Di sini keseimbangan ya, tampak atas bawah, kanan kiri harus seimbang. Terakhir yaitu kesatuan
Semua benda tampak Nah, Bu Sari sampaikan, di sini jangan jadikan menggambar bentuk sebuah beban. Jadikan menggambar bentuk adalah hal yang mudah untuk kalian lakukan, ya. Menggambar bentuk adalah hal yang menyenangkan. Nah, sekarang anak-anakku semua di rumah, Ibu ingin menyampaikan kelima pesan ini untuk kalian semuanya, tolong dipatuhi ya. Jadi untuk syarat menggambar bentuk, selain beberapa syarat tadi yang Ibu sampaikan, tolong ini juga harus kalian lakukan. Patuhi contoh objek ya, jika kalian menggunakan contoh objek. Nah, usahakan semirip mungkin dengan objek nyata. Jadi jangan sampai gambar kalian nanti tampak seperti gambar kartun ya. Ya, sebisa mungkin. Nah, kemudian patuhi bentuknya, patuhi gelap terangnya dengan mengarsir dengan pensil B atau E. Jika gambar kalian nanti warnanya hitam putih. Nah, insya Allah nanti kita bertahap dulu ya. Teknik menggambar yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah memakai teknik hitam putih atau memakai pensil E atau B. Dan berikutnya yang keempat, usahakan sedetail mungkin setiap bagian gambarnya supaya tampak nyata dan seperti objek aslinya. Dan yang terakhir, bersabar ya, selalu bersabar dan menikmati setiap goresan. Jangan menyerah sebelum kalian berusaha dengan maksimal. Yuk, mari bersama-sama. Ibu ingin kalian semuanya mengucapkan 3 kalimat ini ya. Setiap manusia memiliki jiwa seni, hargai diri sendiri dengan selalu percaya diri, dan kerja keras diri sendiri adalah jauh lebih berharga. Nah, sekian apa yang ingin Ibu Sari sampaikan di pertemuan ini. Cukup sampai di sini. Jika kalian ada yang ditanyakan, nanti bisa kalian komentar di Google Classroom. Dan jangan lupa kalian selesaikan latihan soal yang sudah Ibu siapkan di Google Form ya. Oke, terima kasih. Ibu di sini Ibu Murtisari TSPD undur diri terlebih dahulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.